Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan membahas lebih ke altcoins. Buat lo yang pengen pembahasan lebih detail mengenai Bitcoin dan Ethereum, bisa cek ke DCWT sesi pertama yang sudah kita upload tadi pagi, ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini terjadi rally sebesar 1,62% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang market cap ada di 2,43 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun sebesar 0,11% dan volume turun sebesar 18,44%. Kita bisa lihat di sini untuk BNB terjadi peningkatan 0,6%, Solana dia rally 2,65%, XRP meningkat 0,66%, Dogecoin dia rally sebesar 1,5%, Toncoin dia koreksi 3,17%, Cardano ya naik tipis 0,12 ya. Jadi overall kita bisa lihat di sini kecenderungannya Bitcoin dominance lagi cenderung turun ya, tetapi setelah hasil dari peningkatan Bitcoin dominance dari kemarin-kemarin sih, jadi ya ujung-ujungnya Bitcoin tetap kerasa lebih kuat belakangan ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sudah dalam masa-masa bullish? Secara TA, yes. Kita bisa lihat di sini dia membuat suatu higher high, higher low, dan higher high lagi ya. Nah, buat lo yang nggak tahu fundamentalnya apa, penyebab utamanya adalah data CPI kemarin sih sebenarnya ya. Data CPI yang mulai turun, walaupun dibilang turun drastis sih enggak ya, tapi turun. Plus bukan harga, tapi data dari retail sales yang berantakan. Ekspektasi di 0,4, previous datanya 0,6, data aslinya 0,0 alias 0%. Berarti gila kan ya. Nah, ini menunjukkan bahwa akan ada pressure ke the Feds untuk mulai melakukan QE ya, atau minimal turun dulu interest rate turun dulu interest rate, pelan-pelan naikin balance sheet ya. Nah, tentunya itu membuat market jadi cenderung lebih bullish ya. Itu secara TA-nya ya. Nah, untuk di weekly yang masih menjadi resisten bagi Bitcoin sebenarnya adalah di ini MA8 ya. MA8 itu ada di angka berapa nih? 65.874. Apabila Bitcoin bisa menaklukkan itu juga, possibility untuk lanjut lagi ke atas semakin besar begitu ya. Jadi harus step by step, kita nggak bisa mendahului gitu. Orang kan kadang-kadang sukanya gini nih, masih running, lihat nih, udah takluk gitu. Padahal masih ada 1 hari lebih 15 jam lagi. Jadi kita jangan mendahului market, kita tunggu ya, kita lihat step by stepnya apakah dia berhasil reclaim satu persatu atau tidak gitu ya. Itu tentunya scenario bullishnya adalah dia close di atas dari MA8, jadikan MA8 sebagai support dan lanjut ke atas. Itu untuk scenario yang lebih ke bullishnya. Nah, scenario bearishnya gimana? Scenario bearishnya terjadi seperti di 2019 ya, dan 2019 seperti yang kita tahu di masa-masa 2019 itu ya, masa-masa yang sedikit menyakitkan ya, seperti yang terjadi di sini nih ya, di mana Bitcoin membuat satu top di sini, jebol MA8 tapi reclaim lagi di sini, dan setelah itu fake out ternyata turun lagi ke bull support band ya. Nah, ini tentunya adalah scenario bearish yang masih mungkin terjadi ya, karena kalau kita di sini kenapa mirip? Karena kalau kita perhatikan ya, ini top sebelumnya juga kurang lebih ya paling beda 1-2 bulan ya. Dan apa namanya yang mungkin lebih mirip secara fundamentalnya tuh urusan di sininya nih, yaitu interest rate ya, di mana interest rate itu di masa-masa itu 2019 kita bisa lihat di sini dia mengalami penurunan. Nah, kalau sampai the Feds gagal nih, the Feds gagal untuk melakukan soft landing, interest rate-nya turun karena resesi, kita bisa mendapatkan resiko seperti di sini. Nah, biasanya penurunan interest rate ini di awal akan menjadi suatu hal yang baik karena orang semua berpikir ini dong. Oh, liquidity naik nih. Liquidity naik artinya risk on asset akan perform well. Nah, ini makanya terjadi peningkatan. Tetapi kalau dia penurunan interest rate-nya ini karena di US terjadi resesi, ini akan membuat market ngedam. Logikanya seperti ini. Logikanya, kalau lu udah lapar, lu udah dipecat, lu peduli gitu mau megang BTC atau enggak? Kemungkinan besar enggak, lu akan langsung dalam survival mode dan lu akan menjual aset yang paling gampang dulu untuk dijual. Ya lu jual Bitcoin, jual saham-saham lu. Kalau sampai kepepet banget ya jual aset yang sampai kayak rumah, mobil dan seterusnya. Gitu. Itu memang udah secara
apa ya, dari masa ke masa seperti itu. Aset yang paling beresiko yang akan dibuang duluan. Begitu. Nah, jadi kalau sampai itu terjadi dan kita terkena resesi hard landing seperti di 2020, kita harus siap dengan possibility drop seperti ini. Dropnya sama persis kayak di sini, Bang. Ini kalau kita lihat weeknya sampai ke bawah tuh sampai 70%-an. Menurut gue mungkin nggak akan se ekstrim ini. Kenapa? Karena market cap-nya juga beda jauh. Di masa-masa ini market cap Bitcoin masih signifikan lebih kecil dibandingkan sekarang ya. Maka dari itu dia akan lebih volatile. Kalau kita mau ngambil contoh paling mendekati secara market cap ya di sini ya, di apa namanya ya, makanya gue bilang kemarin ini adalah the worst case scenario-nya gitu ya. Kalau sampai di sini karena lagi-lagi mirip secara market cap ya, dapat guncangan bisa sampai minus 55%. Begitu ya. Ini gue sekali lagi gue bukan bilang pasti ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai salah berpikir. Tetapi terakhir kali terjadi masa-masa seperti ini, drop bisa sampai se ekstrim itu. Gitu. Jadi lebih baik kita tahu skenario terburuk tapi tidak terjadi dibandingkan kita tidak tahu skenario terburuk, pas kejadian kita panik dan ujung-ujungnya kehilangan kesempatan semua. Begitu ya. Jadi sekali lagi ya, kalau filosofi gue sebagai seorang trader adalah apa? Lu trader yang bagus adalah trader yang siap dengan semua skenario yang bisa terjadi, mau bullish mau bearish ya. Dan kalau gue pribadi, gue rasa gue udah sesuai dengan filosofi itu. Karena kalau sekarang ini Bitcoin mau loncat sampai ke angka ekstrimnya 200.000, 300.000, gue udah siap, gue udah bakal profit begitu ya. Tapi kalau sampai dia ngedump ekstrim 55% gitu ya, itu pun gue siap gitu, karena gue masih ada lagi peluru untuk terus melakukan averaging. Jadi intinya itu sih. Intinya tuh bukan TA rumit, bukan fundamental rumit. Intinya adalah lu bisa nggak mempersiapkan dua skenario, bearish maupun bullish. Kalau salah satunya terjadi, lu nggak akan kenapa-napa. Nah itu yang paling penting. Kalau sudah bisa melakukan itu, ya, dan ditambah 3 golden rule, itu profit sih udah di kantong, gitu. Tapi kalau lu pengennya deterministik gitu ya, udah nggak usah ngomong panjang lebar, kapan ngepam gitu ya. Nah, salah channel begitu. Itu sama kayak seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, lu kayak marah-marah di toko sushi karena lu marah nggak ada seblak di situ. Ya ini toko sushi nggak ada seblak. Kalau lu ke toko seblak juga jangan marah-marah nggak ada sushi gitu. Jadi ya kalau lebih suka yang deterministik, yang semi ngedukun gitu, yang kayak tahu besok mau kemana, ya nggak di sini tempatnya, karena di sini kita tidak ada namanya dukun mendukun. Di sini semua kita melakukan analisa dan senario-senario gitu ya. Oke. Next kalau kita lihat di sini indeks dolar kondisinya itu sekarang ada apa nih? Hari Sabtu ya. Ya market close. Kemarin nih kita lihat kemarin dia berhasil bounce di struktur 104,15 ya dan reclaim MA 200. Kemarin sempat nge-wick MA 50 tetapi hanya wick saja begitu ya. Nah, jadi sekali lagi nih, ini juga wake up call bagi orang-orang yang merasa bahwa indeks dolar tuh nggak ngaruh, Bang. Ini tuh cuma ngaruh ke forex, nggak ngaruh ke kripto. Siapa bilang? Karena indeks dolar ini ya lu lihat sendiri pairnya apa? BTC USD. Masa nggak ngaruh gitu ya? Ya pasti ngaruh lah gitu ya. Nah makanya kalau lu pengen Bitcoin susah untuk naik, ya lu berharap dia menguat. Kalau lu pengen Bitcoin gampang naiknya, ringan gitu ya, nah lu berharap dia turun begitu. As easy as that gitu ya. Yang paling mungkin akan menjadi sedikit exception adalah kalau sampai terjadi resesi. Resesi kemungkinan besar ya, kalau lu lihat sendiri ya, waktu US nurunin ini kan, coba kita masukin ya, nurunin interest rate itu kan di sini nih. Interest rate turun di sini. Nah, kita lihat interest rate turun, indeks dolar juga ngedam, harusnya kita berpikir Bitcoin pasti naik dong, tapi nggak di masa-masa ini. Walaupun indeks dolar melemah juga, BTC juga ngedam. Karena seperti alasan yang tadi ya, orang kalau udah kelaparan boro-boro mikir invest, mereka mikir bisa makan apa. Begitu, apalagi kalau mereka kepecat. Kecuali mereka nggak kepecat ya, mereka stabil-stabil aja, nah mereka bisa buy the dip gitu. Tapi kalau buat orang-orang yang kurang beruntung, ya nggak bisa buy the dip gitu, boro-boro the dip. Yang penting makan aja udah bagus gitu ya. Jadi sekali lagi, ini bukan masa-masa di market yang gampang, karena kalau kayak kemarin kan gampang nih, semuanya selaras, fundamental, on-chain, TA, semuanya selaras bearish ya. Nah kali ini mulai kayak ada tanda-tanda mau reversal, tapi fundamentalnya masih ya seperti yang kita lihat tadi gitu ya, masih ada kemungkinan karena resesi. Lalu selain itu juga secara on-chainnya juga kemarin kita udah bahas ya,
sketchy gitu ya, ada movement yang aneh yang kayak kurang masuk akal juga, leverage mulai naik. Jadi banyak faktor yang membuat sekarang market cenderung lebih sulit mau dilihat mau kemana. Tapi kalau mau ditanya short termnya jelas, short termnya secara TA ini bullish. Dia membuat higher high, higher low dan higher high. Nah, PR untuk Bitcoin secara TA untuk bisa lanjut lagi bullish adalah yang pertama bertahan di atas dari EMA 50 dan reclaim terus ke atas. Begitu ya. Tapi sekali lagi suka nggak suka seperti yang gue sudah bahas dari dulu, TA itu sangat berguna. Tetapi TA suka jadi berantakan, hancur, berkeping-keping saat apa? Saat ada fundamental besar yang terjadi seperti CPI, seperti interest rate dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita bisa pakainya ya jadi bermanfaat, kalau enggak ya enggak guna. Sama aja kayak lu pakai mobil kayak gerobak. Kalau lu pakai mobil kayak gerobak lu harus dorong, lu akan ngerasa bahwa ini mobil enggak guna. Mendingan gua pakai gerobak. Tapi kalau lu bisa nyalain mesinnya dan lu ngerti cara pakai mobilnya, itu mobil akan jauh lebih bermanfaat daripada gerobak. TA tuh percis seperti itu. Kalau lu bisa pakainya, lu ngerti cara pemakaiannya, nah lu akan profit, jauh lebih gampang profit. Karena kalau lu cuma mengandalkan fundamental, guess what? Di masa-masa ini tuh berita Bitcoin bagus banget. Wah, Bitcoin bagus, Bitcoin bagus. Trade turun. Sementara berita waktu di sini Bitcoin jelek. Wah, Bitcoin jelek. Buat apa beli bakal ke nol, buat apa kebeli bakal nol. Ternyata naik. Tuh, jadi lagi-lagi TA kita harus pakai. Tetapi bukan berarti TA itu satu-satunya. Makanya kita harus mengcombine 3. TA, fundamental, dan on-chain. 3-tiganya harus jadi satu kombinasi. 3-tiganya ini kombinasi untuk mendapatkan satu analisa. Gitu. Dan analisanya pun kita harus bikin analisa bearish maupun bullish. Itu kalau kita cuma siap satu skenario aja, kalau kejadian kebalikannya kita muntah darah. Begitu. Tahu dari mana bang? Udah pernah gua 2016 kayak begitu ya. Wah, gue yakin begini pasti. Udah satu cycle deh tuh BTC nganggur karena gue gagal TP akhirnya. Nah, akhirnya gue belajar, berhasil kemarin TP di cycle kemarin. Nah ya kali ini gue coba ulang lagi. Begitu, as simple as that. Dan kuncinya lagi satu, siap 2 arah. Gitu ya. Nah, dan gue tahu 2 arah ini nggak buat semua orang. Kalau nggak suka ya gampang, tinggal cari channel lain yang cocok sama lu. Gitu ya. Nah, next kita akan masuk ke buy limitnya. Buy limit kita hari ini adalah Ondo, Link, FTM, Ivo, dan Solana. Ini Ivo masih banyak yang nanya ya. Tapi sayangnya masih kayak kemarin jawabannya. Nantilah kita bahas ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BitGet, di mana TCI sedang ada campaign khusus ya. Jadi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mengikuti campaign ini ya. Deposit 100 USDT bisa dapatkan maksimum 50 USDT. Bagaimana cara ikutannya? Kita langsung bahas aja. Yang pertama, ini tugas yang paling gampang. Lu daftar dengan link referral kita di bawah dan lakukan deposit bersih lebih dari 100 USDT dan lu pertahankan minimal 2 hari, lu akan langsung mendapatkan 20 USDT. Ini yang paling gampang menurut gua dan semua orang bisa lah ya. Ya kalau memang lu pengen akumulasi juga ya mendingan sekalian aja kayak gini ya, karena dimana lagi lu bisa cuma depo 100 USDT langsung dapat cashback 20% basically ya, $20. Next, kalau lu memang mau akumulasi 500 USDT harusnya ya normal lah kalau melakukan akumulasi seperti itu ya. Nah, maka dari itu kalau lu volumenya lebih dari 500 USDT, lu akan mendapatkan lagi cashback sebesar $5. Kalau $1.000 ya untuk si volumenya bisa mendapatkan $10 dan lebih dari $10.000 akan bisa mendapatkan lagi cashback $15. Jadi yang 3 ini paling cocok buat orang-orang yang memang ingin melakukan akumulasi. Dan untuk yang deposit bersih ini semua orang bisa lakukan karena very easy, tinggal menggunakan link referral kita di bawah, deposit lebih dari 100 USDT, tahan 2 hari aja ya, langsung bisa cashback $20. As easy as that ya. Sekali lagi ini adalah event eksklusif BitGet dengan TCI, jadi kalau nggak pakai link di bawah berarti nggak bisa ya. Jadi silakan mulai trade di BitGet. Oke, dan langsung kita mulai dengan Ondo. Untuk Ondo dia berhasil breakout dan basically make a new all time high ya. Jadi untuk posisi spot di Ondo, buy limit pertama di 0,93, buy limit kedua di 0,83, dan buy limit ketiga di MA20 atau MA50 di sekitar 0,81. Itu untuk posisi spot di Ondo.
Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini karena dia tembus ya suatu resisten baru, maka paling dekat adalah posisi long. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 93 sen sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang masih strukturnya belum terbentuk ya. Apabila dia jebol retest 1, retest 2 sebagai resisten di 93 sen, maka kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 0,83 atau maybe by that time bisa juga MA20 yang sudah lebih mendekat. Next kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink banyak yang request karena kemarin lusa pump 11%, kemarin rally 4,61% ya. Nah, dia berhasil reclaim beberapa resisten tentunya ya. Buy limit pertama jadi di EMA 200 di 16,22, buy limit kedua di 15,16 yaitu EMA 50 dan buy limit ketiga di 14,10 yaitu buy limit ketiga di EMA 20 ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana? Untuk posisi futuresnya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua di 16,77, kita bisa buka posisi short dengan target TP di EMA 200. Tetapi apabila tidak terjadi retest, ya sudah kita tunggu saja sampai besok. Kalau daily closing di atas dari EMA 200, kita bisa limit posisi long. Retest kedua di EMA 200, otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di 16,77. Itu kurang lebih setup untuk di Chainlink. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom, buy limit pertama di EMA 50 di 0,763. Sementara untuk buy limit kedua di 0,7446. Dan buy limit ketiga bisa pilih di EMA 20 di angka 0,710 atau di struktur 0,70. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,892, kita bisa buka posisi short dengan target TP di EMA 50. Sementara untuk posisi longnya, kita tinggal balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 0,892. Next, Ivo. Masih banyak yang nanya. Oke, Ivo ada sih struktur baru di sini ya. Baru banget terbentuk sebagai suatu support ya. Tapi lagi-lagi secara overallnya ini masih sangat bearish ya. Jadi kalau ada orang nanya, bang ini cut loss nggak ya? Posisinya susah ya. Soalnya gue udah bilang Ivo ini catching a falling knife satu, dan yang kedua Ivo ini secara fundamental kacau karena kemarin baru saja ada unlocking ya. Dan katanya ini rebutan antara tim dev sama investor saling cepet-cepet buang di market. Jadi ya berantakan ya. Jadi untuk sekarang sih ya mungkin kita tunggu sampai kalau sampai terjadi retest di EMA 20, retest 1, retest 2 sebagai resisten bisa buka posisi short. Target TP-nya ya bisa di 0,796. Gitu. Posisi spot gue belum bisa sarankan karena fundamentalnya masih ya lo lihat sendiri lah seperti ini ya. Oke, itu kurang lebih untuk Ivo ya, overall masih berantakan fundamental dan TA-nya. Next kita masuk ke Solana. Dan untuk Solana kita bisa lihat di sini belum terjadi reclaim, tetapi buy limit ya masih sama sih ya. Buy limit pertama di 50, tetapi semakin jauh aja di harga running di 155,69. Buy limit kedua bisa pilih di EMA 20 di 147,68 atau di struktur 148,42. Itu untuk posisi kedua ya, buy limit kedua. Buy limit ketiga di 144,14. Itu untuk posisi spot di Solana. Posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di struktur resisten 169,63. Artinya kita sudah punya posisi short, tinggal kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi daily close dari Solana di atas dari 169,63, maka terjadi cut loss. Tapi kalau ternyata enggak dan daily close-nya masih di bawah, kita bisa pertahankan posisi short kita dan target TP-nya adalah di MA50 ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Kalau sampai ternyata ke bawah ya berarti di EMA 50, retest 1, retest 2 bisa buka posisi long. Tapi kalau ternyata reclaim, retest 1, retest 2 di 169,63, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 181,33 ya. Jadi lagi-lagi seperti yang kita bisa lihat at the end of the day, kunci utamanya adalah kita siap dengan dua skenario, bullish maupun bearish. Tetap akumulasi ya. Saat kita tetap akumulasi yang terjadi adalah apa? Kita menghindari diri kita dari FOMO dan JOMO. Kalau sudah
sudah sembuh dari penyakit FOMO dan JOMO, kemungkinan profit akan lebih besar, apalagi kalau ditambah dengan 3 golden rules, yaitu jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikir jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.